Katanya makanan ini beracun, tapi banyak banget yang suka. Kalian tahu nggak sih kupang lontong, sejenis kerang-kerangan yang banyak banget mengandung merkuri tinggi, tapi malah dimasak kalau sama orang Jawa Timur. Kalau bisa ngolahnya sih ya aman. Dan biasanya Mimin belinya tuh di daerah Batu guys, tepatnya di sekitar Jalan Brantas. Karena kupang di sini tuh bener-bener bersih banget, gak kayak di tempat lain. Lihat aja tuh, bener-bener gak ada lalat satupun. Nah, yang lengket putih-putih ini tuh petis ya guys. Dan ibunya yang jual ini tuh asli Pasuruan. Daerah Pasuruan kan terkenal sama kupang lontongnya. Nah, kupang tuh yang bentuknya kerang kecil-kecil kayak nasi ini guys. Tuh kan, bersih banget kupangnya. Kalau kayak gini kan jadi nggak khawatir ya makan kupang. Gila guys, seporsi isinya menggunung banget. Plus nambah sate kerang, harganya cuma 17.000 aja. Dan percaya deh sama Mimin, kupangnya tuh bener-bener gak amis. Lontongnya juga pulen. Bumbu petisnya strong dan manisnya pas. Jadi kuahnya tuh tetap seger gitu loh guys. Mimin gak pernah cocok di lontong kupang lain kecuali di sini. Yuk guys, kalian cobain dan ramein dagangannya. Lain emang makan soto di sini dikasih balungan seember kayak gini dong. Waduh, rezeki anak soleha kayak Mimin ini namanya. Malam-malam Mimin tuh kepengen makan soto ayam. Langsung lah ke soto langganan Mimin, soto Cakang. Soto ini tuh tipe Mimin banget ya, barbar pol, gak ukuran guys barbarnya. Kuahnya dicidui pakai gayung. Pokoknya nggak ada deh yang ngalahin kebarbaran wong Surabaya keturunan Madura. Nah, niatnya Mimin makan soto tuh normal aja. Pas minta balungan lah malah dikasih seember full dong. Ya seneng banget lah Mimin. Padahal belinya cuma satu mangkok, tapi bisa ngerokoti balungan-balungan ayam sepuasnya. Kasih sambel guys biar makin mantep. Saking banyak tulangnya sampai kadang nemu yang bener-bener tulang dong, gak ada dagingnya. Tapi serius deh, sensasi makan soto sambil krokot-krokot tulang ayam kayak gini tuh nikmatnya luar biasa emang. Walaupun agak gak wajar ya makan sotonya satu mangkok tapi balungannya seember. Kalau kesini jangan lupa minta balungan ya, siapa tahu dikasih seember juga kayak Mimin. Cari surga di dunia itu gampang guys, tinggal makan babi aja. Apalagi babinya tuh selembut ini loh. Aduh, siapa coba yang bisa nolak? Akhirnya guys, Syang nasi paha babi asli Tiongkok itu sekarang udah buka di Surabaya. Wah, seneng banget Mimin langsung nyamperin di Jiwok Citrawe. Ini tuh babinya dibumbu kecap gitu, tapi otentik Tiongkok asli. Mulai dari paha, samcan, sampai kuping babi juga ada loh guys. Sampai-sampai ini penampakannya persis banget kayak yang ada di mukbang-mukbang Cina itu loh. Dan jangan ditanya lagi, tekstur babinya tuh bener-bener lembut. Baru spesialnya tuh nasi paha babi. Buset, lemaknya guys, kelumur-kelumur, enak banget. Penyajiannya tuh udah termasuk fish cake, telur, kacang kedelai, dan sayur asin kayak gini. Bersyukur banget Tuhan nyiptain hewan seenak babi. Di sini ada menu mie juga guys, bisa pesen topping kombinasi kayak gini, paha dan kuping babi. Udah deh, nggak bisa berkata-kata lagi Mimin, ini mantep banget. Kalian lihat nih kaki babinya, kulitnya tuh bener-bener tebel dan langsung protol dari tulangnya guys. Bumbunya gurih, ngeresep sampai ke dalam-dalam tulangnya, sampai geleng-geleng keenakan. Belum lagi kena samcannya yang banyak banget lemaknya. Udah ini kenikmatan yang harus kalian coba ya guys. Dong kalian yang di Surabaya tuh samperin Syang babi nasi paha sekarang. Penjual bebek ini kenapa pakai peci setinggi itu sih? Ada aja kelakuan Madura. Kenapa Pak pakai peci setinggi itu Pak? Ini bu pakai peci tinggi, kan di sini jarang pakai peci tinggi. Aku tak ciri khasin jualan nasi bebek itu coba tinggi. Namanya songkok ya? Songkok. Nah itu isinya apa Pak? Isinya cuma tinggi, nggak ada isi di dalam. Nggak ada. Rambutnya aja Mimin kalah guys. Saingan ini, saingan berat tuh. Soal bebek bumbu hitam, gak ada yang ngalahin Madura. Bapaknya ini ngerantau dari Bangkalan ke Malang, terus buka deh bebek sakera. Ini dia guys, bebek Maduranya. Bumbu hitamnya pakai nasi. Yummy. Ini bebeknya. Luar biasa guys, Madura guys. Gak pernah gagal guys. Ini serundengnya tuh juga gak manis, tapi gurih banget. Bumbu hitamnya juga gurih banget. Bumbunya tuh ngerempah banget. Dan ini bebeknya tuh nggak prestoan guys, masih ada seratnya gitu. Wow. Ya kalau orang Madura jualan ditinggal guys demi sholat loh. Ini warungnya dititipin sama Mimin. Setelah sholat balik lagi tuh orangnya jualan lagi.
Ibu ini gunting jeroannya cepet banget ya. Cuma di Jawa Tengah jeroan-jeroan sapi lengkap dibumbu manis pekat dan masih dikasih kuah yang manis juga. Ayo kalian tahu nggak ini kuliner apa? Ini tuh nasi gandul khas Pati guys. Dan yang Mimin samperin ini nasi gandul Mbak Tini yang terkenal banget di Semarang. Yang makan sebanyak ini penuh banget padahal warungnya cuma tendaan sederhana. Jadi nasi gandul itu isinya jeroan sapi guys. Tapi kenapa namanya nasi gandul ya? Mimin lihat sih nggak ada yang gondal gandul. Di nasi gandul Mbak Tini ini lengkap banget guys jeroannya. Ada usus, babat, limpa, paru sampai otak sapi pun ada. Terus disiram kuah santan yang warnanya coklat kayak gini guys. Nih tadi Mimin pesen sandung lamur, sengkel dan limpa. Warna kuahnya coklat pekat karena ada campuran gula Jawa guys. Dan ini jintennya berasa banget. Gila ini lemaknya kelumur-kelumur guys. Dan kalau di sini potongan jeroannya lebih gede dan tebel dibanding tempat lain. Kalau ke Semarang wajib samperin. Hanya makhluk Tuhan pilihan guys yang bisa cobain Falala coklat edisi spesial ini. Karena harus menembus kemacetan Ubud yang mind blowing. Udah gitu sering hujan lagi. Sampai ada yang ketinggalan pesawat loh gara-gara coklat ini. Mimin rela jauh-jauh OTW ke Ubud buat nyamperin Falala artisan coklat. Ini tuh masterpiece-nya Falala coklat ya guys. Jadi dia tuh versi eksklusifnya dari Falala coklat. Gila sih, mulai dari produk, pelayanan, eksterior, interior, semuanya tuh estetik banget. Nah ini tuh karya seni perjalanan Falala coklat. Cuman di store Ubud doang yang ada patung Bali terbuat dari coklat guys. Pokoknya semua yang ada di store ini tuh melibatkan tangan-tangan seniman lokal Bali. Gak heran loh kalau jadi daya tarik wisatawan asing maupun domestik. Tuh packagingnya aja nyeni banget guys. Dan mereka tuh juga pakai biji coklat yang dipanen petani setempat Bali. Bitterness dan teksturnya tuh sempurna banget sih. Kalau ditanya kenapa desain coklatnya bisa sebagus ini, ya karena mereka tuh mengerahkan warga lokal Ubud untuk mengerjakannya. Ini Mimin pesennya small box isi 9 coklat, sedangkan yang large box isi 15 coklat. Dibuat gift maupun oleh-oleh tuh bagus banget. Tapi Falala artisan coklat ini bisa dibeli cuma satuan kok. Dan dari tadi Mimin cobain semua varian Falala artisan coklat, gak ada satupun yang gagal. Gak cuma estetik-estetikan doang, tapi taste juga diperhatikan. Gak heran sih kalau Falala coklat tuh viralnya sampai sekarang. Dan bahkan mereka udah punya 7 cabang seantero Bali. Pengirimannya juga ke seluruh Indonesia. Karena coklatnya selumer itu, melt in your mouth. Dan di Ubud lagi hujan, dingin-dingin paling cocok minum hot coklat Falala. Coklatnya gurih creamy dan ini tuh produk vegan ya guys karena pakai oat milk. Jus merapat Falala Ubud. Orang-orang pada kenapa sih ini tuh nasi goreng tapi juga dibakar? Jadi ini tuh nasi goreng atau nasi bakar ya? Kasian juga jadi beras ini nggak cukup dijadiin nasi, ternyata masih digoreng jadi nasi goreng terus dibakar. Dan ternyata masakan sejelimet itu banyak banget yang suka. Jadi penasaran sama nasi goreng bakarnya? Cobain dulu yang cakalang fufu. Wah cakalangnya tuh pedes, terus nasinya kan digoreng terus dibakar, jadi aroma smokinya makin menjadi-jadi. Terus yang ini lauknya pakai sei mata guys. Basic nasi gorengnya tuh nasi bakar kemangi gitu loh. Bumbunya medok banget. Terus sei sapi sambal matanya ini juga mantep guys. Ada lagi juga yang nasi goreng bakar ayam taliwang. Ayamnya tuh disuir-suir tebel ya. Dan ini tuh lebih pedas karena pakai bumbu taliwang. Ditambah lagi penyajiannya tuh pakai daun guys, jadi makin beraroma. Jujur ya, ini tuh cara makan nasi goreng terenak yang pernah Mimin coba. Nah seporsinya tuh udah lengkap sama tahu tempe, lalap sayur, dan pastinya kerupuk. Gak heran ya kalau nasi gorengnya seenak ini. Soalnya ini tuh nasi gorengnya The People's Cafe. Mereka tuh emang jagonya nasi goreng ya guys. Udah next level. Ini sih sekte baru nasi goreng yang wajib kalian cobain. Ada jeroan, darah dicampur jadi satu sampai warnanya butek. Ini tuh bukan lagi darah ayam, darah babi, tapi darah angsa guys. Kalau di luar negeri makanan gak lazim malah antrinya sepanjang ini. Padahal jualannya cuma di hawker doang loh. Ini tuh namanya restoran Kimberly Kwanki. Lokasinya di Kimberly Street, Pineng. Belum apa-apa kuping babi main dipotong aja. Terus ada jeroan babi dan angsa loh. Ternyata mereka tuh jualan kuay cap. Kalian bisa pilih porridge atau roll noodle. Nah nanti toppingnya tuh daging angsa, pork belly, jeroan babi, sampai darah angsa. Semuanya tuh dicampur jadi satu dan ditambahin kuah kuay cap. Sebenarnya gak ngeri ya, takut kalau bau anyir. Secara bahan-bahannya tuh rawan bau. Tapi pas Mimin cobain, amazing, enak banget dong. Mimin aja gak pernah sedoyan ini sama darah. Dan kuah coklatnya ini gak manis loh, malahan gurih, ngaldu, super comforting banget. Bahkan daging dan kulit angsanya ini gak bau perengi. Ini sih Mimin obatin jadi kuah-kuahan terenak yang pernah Mimin coba. Nih ada kuping dan usus babi juga dong, lembut, kenyal-kenyal, perfect banget. Kalau ke Pineng wajib cobain. Ternyata kari Jepang yang otentik tuh nyiraminnya sampai banjir kayak gini loh guys. Terus karinya ini tuh lebih gelap dan lebih pekat.
Dan ini Mimin bukan lagi di Jepang kok guys, tapi di Indonesia. Kalian pasti udah familiar lah sama gogo curry yang ikonnya gorila. Jadi curry di sini tuh khas Kanazawa, Jepang guys. Walaupun kelihatannya simple, cuman kari katsu kayak gini, tapi sebenarnya bikin karinya itu yang ribet. Dimasak melalui 55 tahapan dalam 5 jam. Jadi warnanya tuh lebih gelap, aroma lebih kuat, dan rasa manis yang khas dan bold. Serius itu guys bikinnya supaya kita tahu kari Jepang yang otentik. Ini Mimin baru cobain yang ayam, ternyata juicy banget loh daging ayamnya. Smokinya berasa dan udah dapet sama telur rebus juga. Untuk karinya kalian bisa pilih yang ori, mild, atau yang spicy kayak Mimin. Beef katsunya ini gede-gede banget guys potongannya. Luarnya crispy dan dagingnya tuh tender. Dan karena ini spicy jadi karinya tuh peppery gitu guys. Pekat tapi yang umami dan comforting gitu. Mimin juga suka kalau makannya tuh dikombain sama saladnya yang seger dan creamy. Bisa jadi opsi buat menu buka puasa kalian nanti guys. Udah gitu kalau order ocha di sini pasti free refill sepuasnya. Yang penasaran cus buruan cobain gogo curry. Guys, ayam ini tuh 1 ekor loh, tapi kenapa kecil banget ya? Masa ayam masih kecil udah dimasak sih? Dan rata-rata ayam di Lombok tuh yang kecil-kecil kayak gini loh. Khususnya ayam taliwang. Dan yang Mimin samperin ini ayam taliwang yang paling terkenal di sini guys, taliwang khas Pak Udin. Beneran sekecil itu guys ayamnya. Jadi seporsi itu dapatnya 1 ekor ayam kecil ini. Bisa dibakar dan digoreng. BTW ini jenis ayam apa ya kok bisa kecil kayak gini? Makanya pakai pelecing kangkung dan sambal khas Lombok yang pedes banget. 1 ekor ayamnya cuman segini guys. Ini Mimin pilih yang bakar ya guys, dan bumbunya merah banget ya. Tuangin pelecing kangkung dan beberuk terong. Sayur-sayurannya ini kres-kres banget guys. Lombok kan emang terkenal sama kangkung dan beberuk terongnya. Yang Mimin pegang ini setengah ekor ayam loh guys. Ini banget, imut-imut. Dagingnya emang gak sebanyak ayam biasanya, tapi ini tuh gurih banget. Bumbunya pedes, smoky, ngeresep banget sampai ke dalam guys. Gak ditemuin cita rasa manis di sini, cuman pedes gurih aja. Kuliner Lombok tuh emang selera Mimin banget. Kalau ke Lombok wajib nyamperin taliwang Pak Udin ya. Ketemu lagi ayam seekor tapi mungil banget guys, dan ini ada di Korea. Ada opa-opa jualan ayam utuh guys. Namanya tuh Hanguk Tongda. Screenshot aja ya lokasinya di sini. Kalau kalian taunya Korean fried chicken itu yang ditepungin dan disausi. Nah, yang tradisional tuh kayak gini guys. Ayamnya seekor kecil-kecil dan digoreng tanpa tepung. Tuh, tanpa saus apapun guys. Jadi cuma disajiin kayak gini doang. Dan biasanya orang-orang Korea tuh makannya bareng bir dingin. Dan dijualnya tuh harus per ekor ya. Kalau pesen pahanya doang ya nggak bisa lah. Sekecil ini loh pahanya. Ayo kira-kira yang ini jenis ayam apa ya? Kirain Mimin ayam ini tuh udah dimarinasi ya sebelumnya. Lah ternyata ini tuh hambar banget guys. Gak ada asin-asinnya. Tapi sebenarnya ayamnya doang ini udah gurih kok. Orang-orang Korea tuh emang gak demen asin. Bukti bahwa dapat Michelin berkali-kali dan antrian sepanjang ini gak menjamin sesuai sama selera kita guys makanannya. Siapa sih yang gak tahu the famous Tochu cendol ini? Seterkenal itu di Penang. Nah, kalau kalian mau tahu cendol asli Malaysia tuh ya ini guys. Saking ramenya bapaknya ini sampai jualannya tuh gercep banget. Bedanya sama cendol di Indo tuh mereka pakai kacang merah gitu guys. Terus cendol ijonya tuh panjang-panjang. Santannya cair, Mimin kurang suka sih. Daun sujinya gak berasa. Terus pakai gula aren yang kemanisan. Masuk ke stolnya aja deh cari yang asin-asin. Terus nemu fried oyster ini nih. Kelihatan meyakinkan kan, oysternya seger-seger. Tuh langsung dibikinin guys sama orangnya. Pas dibikin aroma smokinya tuh wangi banget. Emang ya soal street food Penang tuh emang juaranya. Oysternya gendut-gendut, seger, dan pastinya bumbunya tuh pakai minyak babi. Mimin suka. Kalau oyster ini Mimin suka. Kalau cendol yang tadi Mimin kurang suka guys.